Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. الفاتحة إلى عضلة حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام العظيمين الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب وإلى روح مولانا الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجلي وشيخنا في الإسلام الشيخ بن عبد الصمد شيخ من شرعني من بعض الرسالة شعراني عليه إلى رسول الله شيخنا ومعالي بنسب المسجد بالغالي ووالدنا ووالدهم ومشايخنا وسيد مواتنا وأموات المسلمين أجمعين أن الله يحفظنا وعلى بيتنا وذريتنا ومن عرف المسلمين التقوى والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر بصحة وعافية وسلامة على هذه النية وعلى من وفي سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan oleh Allah umur sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa mengisi sisa umur ini dengan amal ibadah dan mudah-mudahan kita meninggalkan alam dunia ini dengan husnul khatimah. Menyambung daripada pelajaran kita yang telah lewat, ulang sedikit. Adapun anggotamu yang 7 itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Yang pertama, anggota 7 yang dimaksud adalah mata. Itu mata bacanya jangan mati. Maka adalah syukur dengan mata kedua kali dengan adalah bahwa engkau tutup akan tiap-tiap aib yang engkau lihat akan dia daripada orang yang muslim. Jadi mensyukur nikmat mata di antaranya ya kada sebutin contoh ini aja Bang. Lagi menggunakan mata kasar melihat, membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca zikir, apa saja jalan menuju untuk masjid, untuk menuntut ilmu, semua untuk kebaikan. Nah, lalu di antaranya lagi mensyukuri nikmat mata yang itu menutup, artinya jangan melukai, membicarakan, menyambat aib orang Islam. Nah, dilihat oleh mata kita, jangan disampaikan, dikisahkan lawan Tuhan. Nah, itu tuh setengah daripada mensyukuri nikmat mata. Jangan kita melihat lawan aib orang. Kalau melihat, jangan dikisahkan pula. Karena Nabi Muhammad mengatakan man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa menutup aib orang Islam, Allah kainnya menutup akan aibnya di hari kiamat. Tapi
jikalaunya membuka aib orang, ini ada ancaman juga dari Nabi. Man ayyara musliman bidambin lam yamut hatta yubtala bihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa mempermalukan seseorang Islam dengan satu kesalahan, dia tidak akan dimatikan oleh Allah hingga ia dibalakan seperti itu dua kalinya. Jadi kalau kita melihat kesalahan, kekurangan orang, cukup ingin kita sudah selesai, jangan lagi dipanggil. Jika menjadi melihatlah hari ini pengantin ini, sakalinya nih jadi babiniannya ada masalah tuh. Itu mata melihat muntung mengucapkan mengisahkan yang ada baik, nah itu jangan. Balakiannya orang mana jadi orang kamu baca menang itu, kayak itu orangnya di sini padang kalaras gitu banyak, padang pisang ya kita ini ada, nah itu jangan. Dan juga mensyukuri mata itu engkau tutup akan tiap-tiap daripada melihat maksiat. Jadi jangan engkau lihatkan matamu itu kepada maksiat. Jadi mata jangan digunakan memandang melihat mengikuti kepada dosa. Maka banyak benar ini yang perlu di akhir zaman ini kita keberi kan manusianya ada, tapi banyak alat-alat nang kesan melihat nang yang baik itu ada, tapi ada bahkan misalkan ada baik menurun lagi ke anak TV aja belum ada lagi ke anak benar, yang sudah ada bakal dikit lah istilah sudah hanya ada TV itu bin ada berwarna, TV-nya hitam putih, melihat di rumah pembakal juga jauh benar 2-3 kilo berjalan. Enak pulangnya ada berlistrik pakai kaki sampai halus mentok ya mati habis tuh akhirnya tuh berarti. Pilihnya apa? Berita sambung berita dalam negeri, berita apa? Bilanya sponsor putri macam-macam. Nah paling ada dikit-dikit lah. Ingat benar, kalau pemain anak-anaknya itu ya namun Ica Tresnawati, kalau pemilihannya itu Adi bin Salamin, kalau lakiannya artisnya menjadi anak-anak. Nah itu aja. Mana ada pangjuan kau melihat salat malam jauh. Tuh lagi ke anak juga yang sudah sanawiyah pun tidak bisa lagi melihat TV juga. Sopan ya Allah, ingatan ulang bila hendak menyatrom permintaan melahat berdudukan itu menyikata upah gugur salahnya betul, jadi buatnya ada duit kader kalau diterima kayak betul. Ya Allah, nama tak mengulang ini ya Allah, di TV, di HP, nang langsung lebih banyak lagi. Ya Allah, babinian pakaian nang singkat-singkat, ada nang salawatan, ada juga rok panjang tapi badannya sampai ke pinggang. Itu pun sudah di akhir zaman ini kita. Makanya ujar Rasulullah sudah nasauri hada zaman syukur walusu min buyut. Ini masanya banyak berdiam dan banyak ibadahnya di rumah. Warida bil qut, rida dengan pemakan seadanya, karena ada bagawi seadanya aja. Kilaan tamun sampai mati, nah itu aja. Tidak nyampe jalan keluar pada rumah, dia sudah tak lihat dosa. Yang kadang itu nang maulah teh itu penasaran ya Allah. Melihat ya jalan siapa itu, bini siapa, anak siapa, kan boleh benar. Nak tahu benar aja. Jadi
Begitulah. Jadi memang paling nyaman untuk menjaga mata ini adalah uzlah, mengasingkan diri dari halayak ramai. Bahari-bahari itu orang banyak, ya Allah, nama maulah rumah di hutan, bagana di hutan, apapun. Itu salah satu cara orang bahari untuk menghindari melihat nang haram-haram. Jadi nang dilihat itu cuma burung, begituan ayam, intik di hutan ini hari Jumat paling banyak karuan. Tetap. Tapi punya tahu bagana di kota, tadinya kalau menjaga diri itu lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena tantangannya ada di sana pahala mujahadahnya. Yang kedua, anggota 7 itu adalah talingan. Maka adalah syukur dengan talingan itu bahwa engkau tutupkan, artinya jangan didengarkan barang yang engkau dengar dengan dua talingamu daripada segala aib. Artinya talingan ini jangan mandangari orang berpandir aib orang lain, orang non muslim. Nah, tadi mata jangan melihat aibnya, bilanya melihat kayaknya ada waktunya tak kisah. Nah itu kan malihnya kayaknya mendengar, ya itu juga makanya talingannya jangan sampai mendengar aib orang Islam. Dan jangan engkau dengarkan dengan dua talingamu itu melainkan segala yang diharuskan oleh Allah Ta'ala bagimu. Nah diharuskan ini maksudnya dibolehkan. Boleh artinya melihatnya, mendengarnya, ada dosa. Itu minimal adalah minimal talingannya jangan mendengar dosa itu aja. Kalau nyakawa tuh mendengar dari hal-hal yang melarikan pun jangan. Gitu. Dua sudah, jadi mata, talingan. Yang ketiga, anggota 7 itu adalah lidah atau ilat. Maka adalah syukur dengan lidah itu bahwa engkau amalkan atau engkau gunakan akan lidahmu itu dengan membanyakkan zikrullah. Jadi lidah digunakan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Jangan gasar berpandir. Nah itu lomba pandir aja, tahan aja setengah malaman berpandiran di pos berduaan aja, maka penyambung ya nama benar apa ban sepeda motor dibakar. Pas naik ke rumah bini tahajud bau hati bangun ban bakar benang dibakar sedikit di awak baunya. Ada juga pulang nang membakar tawakan apa hintalo. Nah itu ya nang bentukan akhirnya apa itu kan bau banget. Jangankan nyamuk itu kan manusia ini bisa kabur. Kan biasa itu biasa kalau itu orang makan binan banyak nambah orangnya benyamuk ya bakar-bakarnya tabakan itu banyak membakar kalau keluaran orangnya di rumah. Nah jadi jangan nyamuk orangnya jangan tahan. Kenapa ada yang membuat di tumpuk kan orang sambil menyambal kalau di dapur kalau bapak tahuan nanti membuat nah kawain bertahan kalau seorang ada tahu ada nama lain, seorang mau bakar biasa aja. Nah jadi lidah biasa membanyakkan zikrullah sesuai dengan anjuran Allah Ta'ala dalam Al-Quran kita ya Allah. Ujar Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dzikran katsira itu artinya zikir yang banyak.
Menurut ulama fuqaha, dalam sehari itu jangan kurang daripada 300. Mengatakan tarikot sama niat pas dah pagi sore 166 ya Pak. Pagi sore kalau ulama sufi itu 24.000 seharian sama lama 6 zikran katsiran, dan itu diamalkan oleh guru sakumpul itu jar saben hari. Mungkin kita jangan saben hari juga saja sehari ada anak hadir ini pernah berzikir seharian sama lama 24.000. Nah sudah nih mungkin bila ada ulun bayar 100.000 ulun sudah bisa lebih misalnya ada. Jangan ada utang dulu lah. Ini saja sini bisa ada. Nah banyak ulun baru sendiri. Insya Allah banyaknya bagi kita mereka kita coba aja. Kita bilang kayak gitu Pak, gitu butuhan bilang kayak wali kutub dah. Imbah itu beliau kan disuruh Abbasiyin dan memperbanyak salawat. Ia nang berganti pulang dalail siang sahatam malam sahatam. Kada pernah 2 bulan. Nang siangnya sahatam ada apa lagi sampai malam sahatam malam-malamnya. Padahal terlawas dalam itu 2,5 jam untung Facebook dikena mau lancar menghaji seberapa jam untung baca balik untung bacanya dalam hati 3 jam. Ya Allah, iman kita nih masuk surga Tuhan lah pada pada Nabi tapi beramal boleh sampai Habib Murtabo nang biasa kuliah subuh apa namanya di sini kan yang Murtado bin Tahir beliau itu kan nang cucu buyut adalah hitungannya boleh pangaran nang kita baca besok kan ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farwaj 'alal muslimin. Ujar sidin kenapa nih kurang sini pangulir gak aman. Mesti gitu. Artinya ulun merasa naranya ulun dahulu taparan sidin dinakan tapi kebencian dan berpanggil jadi ikut-ikut melihat itu orang sih mungkin gak ada juga di dunia kehidupan kita nih akui aja sudah kayak itu kita. Nah jadi disuruh memperbanyak zikrullah dan mengucap alhamdulillah. Nah alhamdulillah artinya kan syukur terus itu amalan orang surga tuh gawin orang surga alhamdulillah tuh. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin wa taral malaikata dan seterusnya. Dan engkau zahirkan dengan lidahmu bahwa sekalian nikmat itu daripada Allah. Nah, artinya menzahirkan itu menurut firman Allah Ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi ingat inilah niatnya itu tahaddus bin nikmah, menceritakan nikmat Allah. Nah jadi nang disuruh itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat nang dikisahkan itu nikmat. Kadada wa amma min balai rabbika fahaddits, hendaklah kau ceritakan setiap bala yang menimpa kamu itu kepada orang lain. Dan Allah Ta'ala malah jadi sudah jangan dikisahkan kalau bala itu jangan dikisahkan. Nah dikisahkan saja ujar Allah Ta'ala nikmat aja supaya kita syukur.
Ini kada masalah jangan ibarat tuh paling prinsip pribadi tuh dikisahkan aja kesusahan seorang lawan orang. Nah orang pada tahu jadi tahu, orang pun masalah kayak itu tuh jangan dikisahkan supaya biarpun kada berduit orang banyak berduit aja terus jangan berkisah. Ini kada masalah kada berduit sama orang tahu. Ada setaring pada arah selalu seorang penjahit. Bujur bang ada berhutang orang tapi berkisah kawan orang jadinya sukan orang juga sama mempermalukan Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala ada beri aku duit. Coba kita berandai orang ada tahu apalagi duit bila kancang aja biar duitan isinya. Dan orang pada tahu juga kadang buka jauh besoran berandainya penampilan bina mendereng terus suruh itu bila di kantong rambutnya umur. Nah adalah jadi nikmat Allah Ta'ala itu diceritakan, dikisahkan, itu Allah Ta'ala senang mendengarnya. Makanya Allah Ta'ala menyuruh Inna Allah yuhibbu ayyara atara ni'amihi ala abdi. Hadis Nabi, Allah suka senang bahwa melihat bekas nikmatnya atas hambanya. Nah itu melihat, mendengar tuh kita kiaskan sama aja. Alhamdulillah. Jadi mengisahkan ini atas jalan itu tahakus bin nikmat bukan sombong. Nah tapi ini pun pulang kalau di kitab lain itu kita harus berpikir juga kira-kira kalau membicarakan lawan orang apa sanggup menjaga hati kada ujub mun kada sanggup barangnya ada cukup memandirinya itu dengan diri sendiri aja. Atau kalau di rumah laki bini aja misalnya ikhlas kita yang lah bersyukur pada alhamdulillah lagi aja kita tuh susah dihinakan orang. Duduk di mana aja orang ada menghilani. Kalau kamu seorang kamu ada sudah berduit jadi bosnya lain sudah tetap. Nah jadi oleh karena itu nampak bersyukur alhamdulillah. Jadi tujuan mengingat nikmat menyebut nikmat tadi supaya alhamdulillah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Habis. Nah keempat anggota 7 yang dimaksud adalah keempat tangan. Maka adalah syukur dengan tangan itu bahwa engkau berbuat dengan kedua tanganmu itu akan segala kebaikan bagi dirimu dan bagi segala orang yang muslim. Jadi tangan digunakan untuk kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain, asal jangan untuk pasangan. Dan jangan engkau berbuat dengan kedua tanganmu itu segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah apakah yang haram-haram jangan digawik dengan tangan. Ya, tangan ini macam-macam. Bisa menandatangani, misalnya nang ditandatangani ini sebenarnya hal nang ada boleh menyetujui misalnya sesuatu hal yang dilarang, itu kan itu tuh haram. Tapi karena memang karena hendak dunia tadi, itu jadi haram, itu tuh jangan. Atau digunakan dasar menyakiti makhluk Allah, apalagi itu manusia, apalagi orang yang sembahyang orangnya. Kalau bang misalnya mantangan jaga sing tampil tinggi jalan orang. Mantangan wani sing tampak jangan itu, karena ini berat. Lawan manusia ini lebih berat daripada lawan Allah.
Kalau kita kan Allah Ta'ala bertawar, mun meminta ampun ya tak aku ampuni, coba kan biar lawan orang dan biar tampar ada. Minta ampun datang dia berharapan. Nang seorang menangis merintih pun meminta ampun belum tentu ia mau memaafkan. Itu manusia. Nah, maka dari itu memang tadi kesalahan lawan manusia itu lebih berat daripada kesalahan lawan Allah Ta'ala. Bukan karena kita menyepelekan Allah, tapi karena Allah itu terlalu pemurah, pemaaf, pengampun. Manusia ini sulit, gampang. Mana kan minta ampun, aku tahu sakit, hatiku yang sakit tahu lah. Sakit hati Allah. Maka nama sakit di hati Allah sampai terbawa mati ya pantun ya Allah. Sapu tangan berjujur hampar sebujurnya dimakan api, lupa di tangan kau di jalan, tapi lupa di hati terbawa mati. Sakit hati. Kenapa jadi sakit hati? Pernah dikhianati. Tinggalnya politik janji bilang mesti sekalinya halau tinggalkannya sakit hati. Kalau hendak berkulit pulang sadar merayu kan hal laginya. Kenapa? Ya nanti ditaruh cerita itu kan kita saudara untuk percuma air kau silakan, percuma pupuk kau taburkan pada pohon yang sudah mati. Biar pupuk nang kayak apa aja kita mau hidup, hatinya sudah terlanjur sakit. Kisah juga. Nah jadi tangan jangan sampai banyak juga. Itu langkah 4 tadi. Jadi syukur tangan itu bahwa engkau perbuat ya, dengan kedua tanganmu itu akan segala kebaikan bagi dirimu dan kebaikan bagi segala orang yang muslim. Dan jangan engkau berbuat dengan kedua tanganmu itu segala yang diharamkan oleh Allah. Apa aja yang diharamkan oleh Allah jangan digawi. Nang kalimat anggota 7 itu nang kalimat parut. Parut termasuk anggota juga. Maka adalah syukur dengan perut itu engkau makan yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Jadi mensyukuri parut itu dengan cara mengisinya dengan yang halal. Dan halal pun ada boleh juga, misalnya banyak-banyak berlebihan ada boleh juga walaupun halal. Jadi halal dan sesuai aturan agama, jangan berlebihan. Mentang-mentang halal berhemat benar, jangan, dilarang oleh Allah. Qulu washrabu wala tusrifu, silakan makan dan minum, tapi jangan kelewat batas. Nah jadi yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala sekira-kira, nah makannya tadi yang dihalalkan sekira-kira menguatkan ibadah, menguatkan badanmu bagi berbuat taat akan Allah Ta'ala, supaya awak ni kuat beribadah. Sebab mun kalaparan benar kada konsen lagi, anda konsen parut menggeluruk teringat pula lawan Allah Ta'ala. At-tahiyyatu hati-hati kan. Jadi makan ya lah. Tapi makannya pulang jangan terlalu banyak. Mau makan terlalu banyak itu Allah Ta'ala pada petunjuk Nabi tidak ada wadah yang dimurka oleh Allah dengan yang halal, melainkan apa? Parut itu. Parut. Kalau imbir kibak lawan banyu Allah Ta'ala kada murka. Wadah apa aja. Tapi kalau parut nanti isi dengan penuh, Allah Ta'ala pada petunjuk. Hibak benar. Sampai nang kayak ayam ekok. Makanya kan isi kita harus termakai ketepatan kita hari Ahad ya Allah. Pasaluan di sini sekali yang pertama makan
untung ada makan lagi, aku aja kanyang sudah baru. Tapi saluran belum habis, berangkat pulang datangi sebutinnya. Sakarinya ada lagi menu nampina cocok lawan dia, makan pulang aja, makan pula. Tuntung makan pakaian barang kita awal lagi ya. Jalan pulang saluran, ada pulang nambah lain, pina nyaman pulang, pinanya marah saya pulang. Ya nang datang ke rumah tuh ayah sawah mau melupakan tanaman berlingkar kayak lagi. Ya sawah tuh kayak itu. Kalau pitun bilanya mau makan kayak misalnya ayam pasang pada 3 ekor juga ada ya lagi. Ada buruk itu dahulunya kada apa-apa baru hibah. Dan jangan makan dengan berlebih akan yang halalnya. Ya kalau walaupun halal tapi jangan berlebihan juga. Kanyang benar liwat mantap cucuk lawan lior tadi. Sekali makan bilang ada berhimat. Kisah orang makan adalah keasikan memakan sudah makan lagi. Ada ingat lagi nang seorang tu bersapi di dalam kada bersahabat. Pak, sekali ambil apa betul mau pulang pas kacacapan biji. Tawan tu rasanya padas. Itu menjulang untuk kacacapan dia tu. Seperti firman Allah Taala, "Qul washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Artinya makan oleh kamu dan minum dan jangan kamu berlebih-lebih di dalamnya itu, karena bahwasanya Allah Taala tiada kasih, kada suka, kada atuju akan orang yang berlebih-lebih makan dan minum itu. Sedang-sedang aja. Artinya lantaran jangan berlebih itu kan kita kada hawa sama lah. Ulun kan kenal haji lah los. Kalau misalnya ulun makan 3 piring, bagi ulun itu sedang, lawan ulun sedang. Kalau haji lah nang muatnya 2 piring aja. Bila menurut lawan ulun 3 piring nah itu nang berlebih. Kada sama karena sesuai lawan masing-masing. Jaka ibarat nang kanal di mobil karunton, nang ini mobil apa? Katana halus. Tapi ya kadang ada juga bang mobil katana tapi banyak modnya. Napa? Nah sekalinya tangkinya dirakit basah. Kesan nama apanya? Malangsir. Nah itu tak boleh malangsiran. Ngapa nih orang mengisi saling lawasan, saling benyakan. Mobil atos juga 500 wattnya. Sekalinya dulu coba dimodifikasinya. Nah jadi makan minum jangan berlebih-lebihan. Walaupun itu halal jangan ditahan nafsu. Dan lagi jangan engkau makan akan makanan yang haram atau makanan yang syubhat. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam diri kita ini makanan yang haram. Jadi pastikan bahwa itu halal. Nah, jadi kita ini hati-hati benar masalah urusan halal haram karena berefek samping. Lainnya makanan haram jadi darah daging ibadah kada diterima. Dan kalau jadi darah daging itu, nah ini kan kayak hadis Nabi sini. Karena sabda Nabi kullu lahmin nabata minal haram, ada di kisah kita bayan kullu lahmin nabata min samtin fannar awlabi. Artinya sama aja Bang. Haram yang sautin.
Artinya bermula segala daging yang tumbuh daripada makan makanan yang haram itu, maka api neraka itu terlebih utama, terlebih aula dengan dia. Nah, jadi kalau orang makanan haram itu yang paling pantas nanti yang menyantapnya juga adalah api di neraka. Makanya kita hati-hati benar berjualan, harus jujur. Apakah nang pokoknya nang urusannya ada hubungannya nang menjadi darah daging kita, hati-hati benar kita. Maka pulang bila pulang tuh makanan haram, kewiannya jadi Nabi pasti maksiat. Nah itu man akala haram asad jawarihu sya'am abad. Siapa makanan haram pasti berbuat maksiat anggotanya, dikehendakinya atau tidak. Bisa jadi kadang dikehendaki pasti gawiannya itu maksiat. Itu Nabi mengatakan kalau orang itu makan yang haram, karena setiap ibadahnya sudah kada lagi diterima oleh Allah. Dan kalau makanan yang haram tadi itu menjadi darah daging kita, menjadi sperma, dan itu menjadi anak, lihat saja anaknya, kewiannya pasti kada bagus dulu. Jadi sangat berpengaruh lah. Makanya sering ulun sampaikan, berusaha hati-hati. Kita biar sulit kada masalah, yang penting halal. Biar banyak isi duit kada apa-apa, yang penting halal. Menang haram-haram jangan. Anggota 7 berapa sudah? 5 sudah. Kita habiskan 7-nya malam ini ya Allah. Santai aja kita. Santai aja biar kan nyaman aja bila mengantuk untuk badan yang sandar dah. Menurut mengantuk bapak aja beranda yang bisa bangun berpujilah kurang aja lebih. Jadi ada kisah nih orang makhutbah. Orang ini khatib takana giliran pas ini lagi mengantuk benar, lagi makhutbah sedih masih konsen, masih kawak menguasai diri. Pas sembahyang jadi imam tuntung assalamualaikum makanan tuntung kaki kiri ranai salat yuhur ranai. Ini terjadi pas ranai kalawasan orang berikan. Cuma nang dibalakan haji lah, ada purmuliknya. Sekali sidin sadar, ya Latif, ya Kafir. Tuntut, kenapa dibilang dia? Kita sampai yang isya, ada Jumat. Jadi makanya mengantuk ini apa aja kada kau dipaksakan. Mengajar kada kawa, menyupir kada kawa, mulai mengantuk, bahaya. Dasar kadang kalau dipaksa ulun aja kalau yuk mengantuk mengacup ya mobil dah langsung ke pinggiran. Bagaimana lagi 1,5 jam dan guling bangun jalan pulang nyaman sudah. Nabi pun juga ya, Nabi bilang mengantuk jangan dikarasi sembahyang, bawa guling dulu. Tapi jangan seterusnya guling, tiba sudah tak guling hanya sudah singkat maka bangun naik dengan singkat. Karena biar mengantuk ini ia tadi bangun layar nang rahat berdiri semestinya baca Fatihah, kenapa baca tahiyat? Nah ini kan itu bisa terjadi kata tetap bangunan, kenapa? Karena konsentrasi layar. Nah itu jadi mengantuk. Alhamdulillah ulun dikit sebenarnya mengantuk juga, tapi masih tidak terlalu parah. Cuma kadang-kadang artinya mau diturutakan mengantuk, tapi alhamdulillah masih nabat. Ini ada kopi, maka bila nyaman jumbo kopi itu saya jangankan mengantuk banyak ada. Jumbo kopi kan, gua minum dulu jalan-jalan.
sabuting aja Pak kopi ini belum bila ulun nama ulah ulun dan minum. Ada contoh dalam ulahnya ya. Ya Allah. Nang kana anggota tubuh nang anggota kita anggota badan yang harus dijaga dipelihara. Kenapa bacaannya tuh? Anilah bacaannya apa? Zakar. Bacanya itu zakar, jangan pikir. Zakar, tahu lah zakar? Enggak ada tahu sini maju menyebutkan zakar dan paras ini perempuan. Ini binian paras. Nah, maka adalah syukur dengan zakar dan paras itu bahwa engkau amalkan zakarmu itu dan parasmu kepada menjimakan istrimu yang halal. Jadi menggunakannya kepada istri nang halal, jangan ngajar belai. Itu maksudnya. Itu mensyukurinya serta berniat akan memeliharakan akan daripada segala yang haram. Nah, jadi menjimak bini itu supaya jangan lagawin yang haram karena itu nafsu. Nah, kalau sudah kabul ini insya Allah. Tapi masih belum kabul itu nafsu. Jadi perbedaan nafsu adalah nafsu lawan apa sebetulnya? Nafsu lawan syahwat ya saya sebetulnya lagi nafsu lawan setan. Nah itu perbedaan membedakan mana ini nafsu mana dari setan. Kalau nafsu bila kabul ampe nafsu. Kalau pada kabul tetap dituntutnya itu nafsu. Contoh, pian lapar lalu hendak makan nafsu. Kayak apa aja pian tahani pasti dituntutnya pokoknya harus makan. Bila sudah makan, apa? Karena itu nafsu. Tapi kalau setan kita kasih bisanya makanlah. Itu setan. Tapi karena di lain kurang diuntingnya setan itu. Jadi misalnya kita adalah kayak hendak bangun malam sembahyang tahajud, ujar setan jangan, tapi kita kasih bangun kita ada hawa setannya. Ibarat ya setan penyakit. Nah banyak sakalinya pas para subuh guling dulu satu umat di setan. Sakannya pas kata hawa sembahyang subuh. Nah di situ dia menang. Setan tuh punya pintar setan tuh. Misalnya kita dalamnya, belum bagi saya benar. Jadi setan itu bisanya mengalihkan ke lain. Kalau nafsu pada kalau diada-adakan. Nah sama tadi lawan tadi nafsu lawan bini. Munnya dasar hendak. Nyatakan bebinian adalah ini. Jangan menolak bebinian. Kenapa itu urusan nafsu kada kawa dibendung kada kawa. Mungkin satu kawa tapi ingat penting. Lihat nggak percaya tahu nih jika. Bang jauh-jauh menyambut part 3 deh. Ada kawan lagi pehitungnya nyok salah harus. Kenapa? Lagi pening kepala. Itu tuh. Namun hendak menyelamatkan laki, jangan menolak. Itu gimana? Senulun. Kenapa? Sebab kalau dia terlalu menolak terus sementara kebutuhan biologisnya itu harus terpenuhi. Apa akhirnya? Kalau ini orang beriman, kadang mungkin ini akan jabelai, tapi mau kawin lebaran apa naik mungkin. Itu mungkin. Nah itu. Jadi jangan salahkan. Kalau yang kawin besunya iwas. Nah jadi ini syukurnya itu menggunakannya kepada bini nan halal, baginya menggunakannya lawan laki nan halal. Ini jangan apa bilang banyak
sisi laki. Dan itu ibadah hubungan laki bini, maaf lagi bukan porno. Nah, itu ibadah, pahalanya besar, makanya mandinya mandi wajib. Nah, itu sering belum sampaikan sudah, dan ada di dalam kitab. Setiap tetes air yang gugur daripada mandi junub itu menjadi malaikat yang bertasbih sampai hari kiamat, dan pahalanya keseluruhan mandi junub. Banyak pahalanya, rancang supaya banyak pahala, banyak malaikat yang bertasbih. Binian juga harus siap terus, sama binian laki ada bapak mati sarai. Kenapa coba disarai? Nyebelah dari itu kan isi jemuran, menjemur tapi itu bapaan masalah. Samingguan sarai kada orang melewati matahari. Nampak kuningnya mati juga sarai. Itu kisahnya nak mati sarai itu. Jadi itu pahalanya luar biasa. Di dalam kitab ini juga, tapi di juz pertama di dalam kitab ini juga, belum sudah bacakan di pembinaan pas hari Senin nanti itu bicaranya rasanya. Sebelumnya juga, pokoknya beberapa hari, beberapa minggu itu bicara masalah ini juga. Kalau hubungan nyimunan tak pakai dan tidak pakai kesan anak barang lagi. Ujar Abdul Wahab Asy'arani kalau misalnya dari Guru Sidin Ali Al-Mursyidi, kalau hubungan suami istri, kalau ingin anaknya cerdas, baik, bagus waktu hubungan itu. Kalau hendak inzal, merasakan sudah rasa ya, paham aja maksudnya, ada satu lalu vulgar gitu. Nah itu bayangkan orang yang pintar, bayangkan orang yang cerdas. Siapa? Misalnya kalau kita bayangkan perusahaan kumpul, ini laki bini yang membayangkan, dan insya Allah anak yang lahir tidak akan terlalu jauh seperti itu, bahkan rupanya pun seperti itu, mirip gitu. Jadi jangan kayak abahnya nih, umanya abahnya hilang, anaknya putih, kenapa? Ini lahir nih, ada namanya roh lain nih, ada, bisa ini terbayang, bisa, dan itu bisa terjadi namanya itu. Atau umumnya abahnya putih, anaknya hilang, bisa kebayang orang hilang juga waktu itu, dan jadi anak. Nah, pada saat hendak inzal itu pulang dianjurkan membaca. Nah, itu membaca ayat Al-Quran, boleh dibaca sesuai dengan Al-Qurannya di pembulaan. Wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Atau alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran, itu kan dimulai dengan Al-Qur'an kan, kalau Al-Qur'annya wa huwa alladzi langsung ayat itu. Wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Insyaallah anaknya bagus bila terjadi dari hubungan itu, tapi tentunya sesuai dengan hanya tadi makanan halal dahulu biar berbacaan, tapi makanan yang diberi makan di lawan anak yang haram ada mau juga kada kalah juga. Nah, ini apabila mau sudah palingan kapal lagi, jangan berbaca apa maknanya baca waladhi khalaqa minal ma'i basyaran, bismillah aja kan tadi. Langgus perlahan tapi pasti. Nah, ya. Tidak akan lari gunung dikejar. Itu. Ini agama lah, jangan ada masalah agama kalau dibuat dalam kitab. Nah, asal jangan terlalu vulgar. Nah, Isa sudah Isa benar. Kayak apa nih cari anunya tuh kan semua tadi. Dan serta dapat anak, jadi niatnya itu supaya dapat anak, dan serta ingat bahwa nikmat jima itu semata-mata daripada Allah. Nah, ingatkan itu nikmat jima itu dari Allah. Nikmat kada
Mau ada nikmat mana ada orang menggawi. Munyak ada nikmat beginian pasti jerek. Ya Allah, cuma nya kada ingat lagi sakitnya berenang. Nang tahunya nyaman, makanya aku hanya pulang menyuruh. Banyak ada harapan. Orang beranak orang ini bergantung rambut sahalai antara hidup dan mati. Ya ada gampangan manusia yang dilahirkan berhirah di mungkarasan hawa muha bergoyangan nampak fisik. Lagi sudah saya kurang, tapi itulah kuasanya Allah. Nah jadi kalau orang nang supaya mudah beranak itu kan diantaranya amalan nang disuruh oleh Jibril lawan mama Nabi kita itu dibaca juga. Apa tuh? Nah ada lagi ujiannya. Ada berenang orang tidak boleh ingat lagi. Dan baca diantaranya lagi apa? Yang kurang bahari hati Quran ya, dan tulisannya hamba di dalam Quran atau surah Al-Kahfi. Padahal bukan hati Quran. Hati Quran itu surah Yasin. Likul bisainin qalbun wa qalbul Quran Yasin. Tiap suatu punya hati dan hatinya Quran itu adalah surah Yasin. Kalau waliat al-aqtab itu mungkin pas di tengah-tengah kira-kira adalah waliat al-aqtab wala yushiran nabikum ahada. Nah itu tuh dibaca juga supaya insya Allah mudah. Tapi yang paling penting benar juga bini-bini itu jangan durhaka lawan laki. Rata-rata orang nang wali lawan laki itu malih beranak katulah. Nang lagi kada ingat pulang lagi tobat itu tuh. Minta maaf kesambut dulu gitu juga. Jadi nikmat jima itu daripada Allah Ta'ala. Dan jangan engkau lupa di dalam jima itu akan Allah Ta'ala yang memberi akan engkau nikmat lezatnya jima. Jadi jima itu lezat ya, makanya gambaran Nabi menggambarkan ya bahwa di akhirat di dalam surga orang beriman itu memandang kepada zat Allah Ta'ala itu lebih nikmat daripada jima. Karena nikmat dunia yang paling nyaman itu mungkin jima. Nah nikmat dunia, makanya Nabi menggambarkan itu bahwasanya nikmat memandang zat Allah Ta'ala ya Nabi lebih nikmat daripada jima. Jadinya nikmat benar gitu. Dan jangan engkau apa tuh? Jangan engkau amalkan, artinya gunakan. Jangan digunakan zakarmu atau baratmu akan berzina dengan perempuan yang halal. Nah itu berzina. Oh ini banyak benar dengaran juruknya itu kan sudah. Itu tanda akhir zaman memang sudah. Atau menjima akan dubur lawan bini tapi didubur kada boleh. Lawan bini tapi didubur, apa dubur? Tahu Allah? Lubang berhirat dubur itu kada boleh. Kalau tetap di situ juga dibahas, walaupun liwat mana terserah. Kan dalam Al-Quran kita kalau nisa'ukum harrasul lakum, istri kamu adalah seperti perumahan bagi kamu. Nah, lalu waktu harsakum manasyikum, silakan kamu datang ke perumahan, mulai liwat depan kah, liwat samping kah, liwat belakang, yang penting tetap perumahan seorang. Itu. Nah, itulah terserah mau liwat mana, yang penting tujuan tetap di situ. Kita nak minta maaf lah. Kenapa? Jangan coba-coba. Karena orang yang liwat dubur itu apa namanya istilahnya tuh liwat. Walaupun dengan istrinya digambarkan oleh Nabi, andai kata dia mandi kering air laut tidak akan bersih daripada jimatnya itu. Nah itu saking maksudnya dosanya itu terlalu berat. Jadi jangan nanti coba-coba. Itu kelainan jiwa itu mana sambang lipung nggak ada ditangkap aja udah. Dubur
Jadi bini lagi haid atau lagi nifas jangan. Kenapa? Itu bisa berpotensi menjadi penyakit. Kenapa orang berjalan? Kalau ia jadi, nah jadi kalau bini lagi haid lalu dihubungi, dijima, ternyata waktu jima itu jadi, itu bisa karena anaknya mewarisi penyakit itu tadi, penyakit berjalan, juzam, supak, itu penyakit kusta. Bisa terjadi. Makanya setiap nabi atau agama yang melarang itu pasti ada akibat yang buruk yang akan terjadi. Oleh karena itu hindari. Setiap ada perintah itu di dalamnya pasti ada ridha Allah. Mungkin sini kalau kita minta halal tarawas lah para jam 8 aturannya setengah 8 lewat 5 menit sedang sudah. Tapi nya lagi semangat dia mengantuk ada bapak hilang semangatnya. Apalagi kisahnya pulang kisah nak kita cocok orang yuk.